Pemirsa, pandemi membuat segala aspek ekonomi alami kelumpuhan. Pemerintah terus mengusahakan agar ekonomi tetap bergairah, baik dari stimulus maupun investasi. Di sisi investasi, beberapa perusahaan di sektor tertentu mengalami peningkatan. Lantas, perusahaan apa saja yang mengalami peningkatan di masa pandemi ini? Kita simak informasinya di grafis berikut ini. Pemirsa, kita ke yang pertama. Ini dari sektor telekomunikasi ada PT Indosat Tbk, di mana kinerja pada kuartal 1 2021 laba bersih mencapai 172,15 miliar rupiah. Pelanggan setia tumbuh 7% secara tahunan, mencapai 60 juta pelanggan. Kemudian pendapatan rata-rata per pelanggan meningkat 11%. Adapun pertumbuhan traffic data tumbuh signifikan 46% year on year. Ya, seperti pada periode pembatasan mobilitas sebelumnya, sektor komunikasi menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung aktivitas masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat saat ini, terutama di area-area residensial. Untuk itu, operator-operator telekomunikasi memperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan traffic data internet sekitar 10 hingga 20% selama PPKM darurat. Indosat menjadi salah satu operator yang optimistis mengalami peningkatan signifikan di masa pandemi dikarenakan aktivitas yang tinggi. Selain sektor telekomunikasi, peningkatan terkait alat kesehatan dan APD serta jarum suntik turut mengerek kinerja emiten penyedia alat kesehatan PT Itamar Rano Raya Tbk. Seperti apa kinerjanya? Pemirsa, kita lihat dalam grafis berikutnya. Terkait dengan Itamar Rano Raya Tbk, ini pada Mei 2021, penjualan sebesar 366% secara year on year, 331 miliar rupiah. Sumber pendapatan penjualan segmen alat kesehatan in vitro 226,07 miliar rupiah, meningkat 753,09%. Kerjasama dengan PT Kimia Farma Diagnostik menyediakan alat antigen tes Panbio. Kemudian di target 2021 penjualan swab antigen tes 5 juta hingga 10 juta unit. Ya, PT Itamar Rano Raya Tbk optimistis penjualan tes antigen dengan merek dagang Panbio akan mencapai 10 juta sesuai target perseroan pada awal tahun. Secara keseluruhan sampai saat ini semua produk yang dibawa Itamar Rano Raya tumbuh signifikan. Namun secara jumlah penjualan antigen masih paling tinggi pada perkembangan lain sister company Itamar Rano Raya yakni PT One Jack Indonesia. Tahun ini memastikan akan merampungkan pembangunan pabrik baru di Cikarang. Selain itu, pandemi COVID-19 yang mewajibkan adanya vaksinasi massal secara global sehingga berimbas terhadap permintaan jarum suntik meningkat. Peningkatan di sektor alat kesehatan turut mendorong kesiapan dan alat pada emiten rumah sakit. Tak hanya emiten alat kesehatan, emiten rumah sakit seperti PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Lantas seperti apa kinerja perusahaan di masa pandemi ini kita lihat di grafis berikutnya, pemirsa. Di mana dari Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, dari sisi pendapatan bersih tumbuh 47,66% secara year on year menjadi 812,97 miliar rupiah. Dan ini dikontribusikan oleh obat dan perlengkapan medis 378,38 miliar, kemudian rawat inap 390,82 miliar, layanan penunjang medis 185,16 miliar. Laba bersih mencapai 316,34 miliar rupiah atau naik 59,15%. Dan Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk membangun 2 rumah sakit baru. Ya, pertumbuhan peningkatan kinerja PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ditopang oleh besarnya pendapatan dari penanganan pasien COVID-19 yang disertai dengan penambahan jumlah tempat tidur. Kondisi serupa diperkirakan akan menopang kinerja perseroan di tahun ini. Sementara Mika, ini Mitra Keluarga, memiliki ruangan yang terpisah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk perawatan COVID-19. Namun tingginya kasus yang dihadapi membuat tersediaan tempat tidur semakin menipis. Bahkan ada beberapa lokasi yang sudah tidak lagi memiliki kapasitas tersisa. Dan pemberlakuan pembatasan turut meningkatkan emiten konsumsi seperti Indofood CBP Sukses Makmur, di mana tingginya minat konsumsi masyarakat mendorong emiten ICBP raih keuntungan di masa pandemi. Lantas seperti apa kinerja ICBP di masa pandemi, pemirsa? Kita ke grafis berikutnya. Di mana Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau emiten dengan kode saham ICBP, penjualan bersih mencapai 15,09 triliun rupiah, laba usaha 3,82 triliun rupiah, naik 36%, sementara tadi penjualan bersih naik 26%. Dan Indofood menerbitkan obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat hingga 1,75 miliar dolar Amerika. Ya, pandemi telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun dan hal ini secara umum mempengaruhi situasi pasar.
Meski demikian, Indofood CBP dapat mengawali tahun 2021 ini dengan baik. Dan pihak perusahaan akan terus fokus untuk mempertahankan keunggulan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek-merek produknya baik di pasar domestik maupun luar negeri. Serta menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi para karyawan di tengah pandemi. Dan semoga tadi juga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda pemirsa jika Anda masih berminat untuk menambah portofolio investasi Anda. Dan pemirsa jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami, ID Express Session Closing segera kembali.